Pupus sudah keinginan Rido Sleng untuk segera menghadirkan seorang adik bagi putra pertamanya. Baru 2 bulan merasakan kehamilan keduanya itu, Rido dan Oni Rojawati sang istri terpaksa merelakan kepergian calon bayinya sebelum sempat melihat dunia. Kehamilan Oni tidak dapat dipertahankan karena persoalan kesehatan yang mengganggu janin dalam kandungannya. Demi kesehatan sang ibu, dokter menyarankan agar bayi dalam kandungan Oni digugurkan. Ya aku pribadi shock juga. Konflik sekecil apapun, jika itu dialami oleh pasangan selebritis, pasti bisa menjadi api yang akhirnya menyebar asap tidak sedap. Dan itu sangat dipahami David Halik dan Dennis Medina. Lagi pula mana mungkin dua kepala yang berbeda hidup dalam satu atap bisa selalu berjalan beriringan tanpa ada benturan. Itu dianggapnya justru sebagai hal yang positif. Justru yang saya senang dengan ada bukan pertengkaran ya, mungkin, debat pendapat ya gitu. Dengan adanya debat pendapat ini akhirnya saya bisa perbaiki diri saya gitu. Karena kan ya namanya istri kan kita beda background, keluarga beda, mau juga beda, keinginan beda, 2 kepala, isi kepala dijadiin satu pasti gitu kan. Saya jadi banyak introspeksi diri, "Oh iya ya, saya kurangnya begini. Oh istri saya maunya ini, saya harus bisa nauin dia." Kalau misalnya ribut-ribut kecil dalam rumah tangga sih wajar sih, tapi kalau yang konflik sampai kita mikir-mikir yang jauh kayak pisah atau apa, enggak ada gitu. Cuman ya sewajar-wajarnya aja masih dalam batas normal kalau menurut saya kayaknya sih semua keluarga, semua suami istri pasti ngalamin itu semua. Soal kehadiran anak, meski merupakan tujuan utama saat memutuskan untuk menikah, David dan Dennis tidak mau hal itu dijadikan persoalan besar yang mengganggu keutuhan rumah tangganya. Kalau saya pribadi gitu, saya ngerasa sampai sekarang belum ada momongan pun, saya merasa ini bukan satu beban gitu. Dalam artian begini, saya percaya kalau udah satu saatnya nanti Allah pasti akan kasih kepercayaan sama saya. Mungkin sekarang saya belum dipercaya sama yang di atas karena mungkin saya disuruh nabung dulu. Saya nggak tahu mungkin 3-4 tahun lagi. Kalau masalah momongan sih, kalau misalnya itu dijadiin alasan untuk sebagai pemicu kita pisah kayaknya sih dangkal banget ya kayaknya, udah gitu bisa dibilang kan saya sama David juga baru, ya baru juga nikahnya. Sekarang-sekarang ini justru ya David juga masih berkarir, dia juga baru naik, saya juga ada bisnis sendiri, saya juga nggak sepi, kita masih asik-asik aja sih. Apalagi mereka sangat memahami apa yang menjadi penyebab begitu sulitnya sang buah hati itu hadir di tengah-tengah keluarga. Tahun kemarin kan saya pernah keguguran, waktu itu 2 bulan ya, waktu itu janinnya 2 bulan, cuman karena di luar kandungan, dokternya, saranin untuk dikeluarkan aja, takutnya nanti kalau misalnya didiemin berkembang di dalam nanti bisa lebih parah, dia bisa pecah, nanti bisa seluruh reproduksinya diangkat, gitu. Seperti anggapan setiap orang, 5 tahun pernikahan adalah saat-saat yang paling sulit bagi sebuah pasangan untuk menyesuaikan diri. Begitu juga dengan pasangan ini. Tapi keduanya berharap keharmonisan yang sedang dirasakannya saat ini bisa berlangsung selamanya. Selalu terlihat mesra tidak membuat pasangan Eko Patrio dan Fiona Rosalina bisa menghindar dari terpaan kabar tidak sedap. Meski sedang berada di puncak kesuksesan, Eko Patrio bisa dibilang tidak cukup sukses menghidupi keluarganya. Begitulah kabar tidak sedap yang belakangan beredar. Karena tak mendapat nafkah yang layak dari sang kepala keluarga, kabarnya Fiona terpaksa mencari penghidupan di luar rumah dengan kembali bermain sinetron setelah 1 tahun sempat absen. Fiona yang kami temui di rumahnya membantah kabar itu. Aku main sinetron dari kecil, main film dari kecil gitu. Nah, rasa kerinduan tuh pengen balik lagi ke situ tuh besar banget gitu, bukan karena ada masalah gitu. Masalah kalau kita hindarin dengan seperti itu nggak akan selesai-selesai kan gitu. Menurutnya, selama menjalani kehidupan berumah tangga, tidak sekalipun Eko bersikap perhitungan soal keuangan. Jadi ia membantah kabar yang menyebutkan kalau suaminya itu selalu protes dengan caranya menghabiskan uang yang akhirnya memicu pertengkaran. Bisa dibilang aku yang pegang gitu per bulanannya dia berapa gitu. Nah, tinggal aku nanti yang ngepost-ngepostinnya gitu ya. Cuma namanya orang ya, kita ini kan mungkin punya kesalahan dan ada-ada aja lah gitu yang enggak diada-adain ya terserah sih. Kalau ia memutuskan untuk kembali berakting, bukan karena tidak dinafkahi sang suami. Bagi Fiona, disitulah ia menemukan kehidupannya selain sebagai seorang ibu rumah tangga. Tapi katanya Eko pernah melarang kamu kembali main sinetron. Waktu syawal berapa bulan aku tuh yang menggebu-gebu pengen syuting, dia bilang, "Vi," katanya, "kasihan kan waktu itu dia masih bayi banget, maksudnya kamu mau tinggalin," gitu. Terus kedua, "Apa ada yang mau badan kamu gemuk begitu?" katanya. Ya akhirnya
Vena bilang, "Oh ya udah deh aku tunggu-tunggu sampai sisa akhirnya udah bisa ditinggal-tinggal." Pemirsa, setelah sempat beberapa kali tertunda, akhirnya kasus gugatan Audrey, mantan personil Molucas melawan Tanto Yahya memasuki babak akhir. Hakim memutuskan gugatan Audrey ditolak dan Tanto Yahya dinyatakan tidak bersalah. Di hari ulang tahunnya yang ke-23, Audrey Papilaya, mantan personil Molucas, harus menelan pil pahit akibat penolakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatannya terhadap manajemen Molucas. Meski proses persidangan yang sempat berlarut-larut itu sudah berjalan beberapa kali, Majelis Hakim tetap membatalkan gugatan Audrey dengan alasan kurang kuat. Ia dan pengacaranya disarankan mengajukan gugatan baru atau naik banding jika ingin melanjutkan persoalan pemecatan dirinya itu lewat jalur hukum. Menurut hakim, kita tidak mencantumkan Pak Tantowi itu, Cipi itu dalam kapasitas sebagai apa? Begitu, sebagai produser tidak ditegaskan di dalam gugatan. Nah, menurut majelis hakim, tapi menurut kami, gugatan kami itu sudah sempurna, sudah betul. Gitu loh. Jelas Cipi adalah produser dan distributor. Itu jelas pada poin pertama gugatan. Tapi hakim berpendapat bahwa nggak ada, penggugat tidak menyatakan secara tegas gitu loh. Kapasitasnya apa PT Cipi ini gitu loh. Sehingga hakim beranggapan gugatan ini harus dinyatakan kabur, tidak dapat diterima. Jadi sama sekali nggak menyentuh masalah perkara. Saat kami temui usai persidangan Selasa lalu, Audrey yang tengah hamil 5 bulan mengaku sedih dan kecewa. Kaget ya kaget, tapi mau dibilang apa lagi gitu. Kalau misalkan kehendak dari Tuhan kayak gitu, harusnya kayak gitu, barangkali rencananya ke depannya mesti kamu harus begini-begini lagi, ya kita serahin aja semua sama yang di atas gitu. Kalau untuk Audrey pasti pinginnya Audrey menang gitu, karena menurut bukti-buktinya semua dari Audrey itu memang benar kayak gitu. Untuk memperoleh penyelesaian atas kasus ini, bersama pengacaranya ia berniat naik banding. Meski tidak tertutup kemungkinan upaya damai akan menjadi salah satu jalan keluarnya. Aku pingin kepastiannya aja gitu sama yang royalti CD segala macam itu aja sih sebenarnya. Jadi aku cuma membenarkan bahwa aku keluar itu bukan karena tidak disiplin, karena aku tuh dikeluarkan mereka itu sebenarnya yang dulu itu karena aku ini mau punya anak dan akan mempunyai anak yang kedua, aku hamil lagi. Pemirsa, kami mempunyai beberapa kabar pendek yang sengaja kami pilihkan untuk menemani Anda hari ini. Pupus sudah keinginan Ridho Sleng untuk segera menghadirkan seorang adik bagi putra pertamanya. Baru 2 bulan merasakan kehamilan keduanya itu, Ridho dan Oni Rojawati sang istri terpaksa merelakan kepergian calon bayinya sebelum sempat melihat dunia. Kehamilan Oni tidak dapat dipertahankan karena persoalan kesehatan yang mengganggu janin dalam kandungannya. Demi kesehatan sang ibu, dokter menyarankan agar bayi dalam kandungan Oni digugurkan. Ya aku pribadi shock juga, tapi ya gue harus kuat aja. Dan mungkin dari pertama ada firasat sih sebenarnya, tapi gue nggak tahu apaan gitu. Dokternya bilang kayaknya nih bayinya nggak tumbuh dan ya udah kayak daripada di keep terus, mending di abort aja deh, karena emang kalau misalnya diterusin juga ini nggak sehat. Kebahagiaan yang terlalu cepat berlalu itu membuat Oni dan Ridho tidak dapat menahan sedih. Untuk mendapat kepastian, mereka sampai mengunjungi dokter lain dan meminta penjelasan kedua kalinya. Sayangnya hasil pemeriksaan tidak berubah dan keputusan untuk diaborsi tidak dapat dielakkan lagi. Ya udah, akhirnya gue give up. Yang paling bagus. Besoknya, which is itu tanggal 15, hari Jumat kalau nggak salah, habis Jumatan, gue operasi. Sebelum aku tahu aku hamil kan aku mau adopsi gitu kan, pengen adopsi anak tiri temen buat Marco. Saat gitu ya, makanya aku bilang itu bonus banget itu. Aku baru bilang aku pengen gitu ya, aku pengen ada temen buat anakku, tahunya aku dikasih anak kandung gitu. Jadi kayak gila, Tuhan sayang banget ya sama gue ya gitu ya. Terus habis itu pas begitu nggak ada gitu ya, kayaknya mungkin emang belum dipercaya gitu. Jadi rasa kayak tahu nggak apa tuh, kayak kita naik roller coaster gitu loh, tahu seneng tahu turun gitu. Iya, sedihnya sedih banget. Kehilangan ini menyimpan rasa trauma yang cukup dalam bagi Oni. Ia merasa takut untuk hamil lagi. Sepertinya niat baik Oni untuk mengadopsi adik untuk Marco akan ia wujudkan. Saat
saat ini aku belum siap buat hamil lagi. Jadi kayaknya mau nunggu dulu. Jadi aku masih mau discuss lagi sama Ridho. Kita jadi nggak ambil. Di balik segala hal yang terjadi dalam hidup, yang terburuk sekalipun pasti memiliki hal positif. Rasa bersalah karena ketidaksempurnaannya sebagai calon ibu membuat Oni sadar dan berniat mengubah semua kebiasaan buruknya selama ini.